Seksi selanjutnya, setelah belajar tentang rooms, kita akan belajar tentang F&B. Walaupun kamu semua di departemen rooms, tapi di hotel itu kita sebaiknya mempelajari seluruh departemen, karena kita kalau once kita punya keinginan untuk posisi naik, misalnya jadi GM, Monday kamu pengen jadi GM, kamu harus menguasai semua departemen gitu ya. Salah satunya F&B management ini. Oke, ada yang bisa bantu saya baca nggak? Ada yang bisa bantu baca? Siapa? Biar cepat, siapa yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu baca? Izin Pak, saya Pak. Silakan Dinda. Size and scope food and beverage operation. Food and beverage provision is simply one element of a broader hospitality industry. The restaurant and pubs, bars and clubs sector have shown very strong growth in turnover and can be seen to be the dominant sector of food and beverage operation, as a large part of hotel turnover is dependent on room sales. The canteen and contract catering or contract food service sector have also shown strong growth. In employment terms, restaurants are easily the largest sector, closely followed by pubs, bars, and clubs, with the hotel sector growing more slowly and the contract food service sector holding steady. Oke, jadi F&B departemen adalah departemen yang juga memberikan kontribusi penjualan ya. Seperti saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya, biasanya kan hotel itu the biggest contribution revenue-nya coming from rooms gitu ya. Tapi ada juga yang seperti saya sampaikan, seperti Hotel Mulia di Jakarta atau Shangri-La di Jakarta, di mana di F&B revenue-nya itu bisa sampai dengan 50% dari total hotel revenue. Jadi ada beberapa hotel yang punya ballroom, punya restorannya banyak, fasilitas F&B-nya banyak. Dia bisa mendapatkan revenue yang juga hampir sama dengan kamar gitu, dengan rooms ya. Nah, jadi begitu pentingnya F&B manajemen harus dipelajarin di dalam hotel operation ya. Jadi F&B kompleksitasnya justru lebih kompleks ya dibanding rooms ya, karena di F&B ini tuh penjualannya, kalau kita di kamar kan jualannya sebatas kamar ya, kamarnya 100, jumlah kamarnya 100, ya udah kamarnya terjualnya 100 doang, nggak bisa lebih kan ya nggak. Tapi beda dengan F&B, misalnya restorannya sitting capacity-nya 100, dia bisa aja jualan di extend jadi 150 atau pakai tambahin di public area atau di ballroom dan sebagainya gitu kan. Jadi penjualan F&B itu menurut bahasa kita hotelier itu nggak ada batasnya gitu. Jadi akan ada terus, kalau kita kreatif akan terus menambah yang namanya penjualan F&B ya. Dulu kemarin waktu kejadian pandemik itu, beberapa hotel besar bintang 5 di Jakarta gitu ya, dia melakukan penjualan catering, penjualan kayak rantangan gitu ya, untuk market misalnya pegawai yang pengen makanannya hygiene, sanitasinya bagus, rasanya enak, itu kayak Shangri-La, Mulia, bintang-bintang 5 di Jakarta, terus jualan juga itu seperti itu. Terus beberapa restoran juga yang grupnya besar-besar juga melakukan penjualan yang sama. Nah, ini adalah contoh kreativitas dari departemen F&B ya. Jadi F&B tidak marketnya tidak hanya yang di in-house guest aja. Kalau tamu kamar kan kita jualannya ada yang di in-house aja gitu ya. Kita nggak bisa nyari market di luar selain yang in-house gitu ya. Kalau F&B itu yang saya bilang nggak ada batasnya, bisa ngambil tamu dari luar, bisa
Yang tadi kapasitas 100 bisa kita kembangkan dengan berbagai cara gitu ya, sesuai dengan kaidah yang berlaku sih. Kan dulu kemarin kita namanya kondisi lagi pandemi, jarak dibatasi, ini harus 1,5 meter dan sebagainya. Tapi sekarang kan sudah dilonggarkan, sehingga penjualan kayak meeting room dulu kan kapasitas meeting room misalnya kapasitas 100 hanya bisa diisi setengah 50% gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah sudah mulai normal ya. Jadi kita hotel udah mulai ngejar penjualan supaya menutupin kekurangan tahun-tahun lalu. Tahun lalu kan kita banyak hotel yang tutup, banyak hotel yang rugi dan sebagainya. Nah, di hotel ataupun di restoran ataupun di F&B hotel sama, ada standar industrialnya ya. Jadi kalau bintang 5 biasanya dia punya beberapa fasilitas restoran yang nggak satu. Kalau bintang 4, bintang 3 biasanya cuma satu aja, coffee shop gitu ya, 24 jam. Tapi kalau hotel bintang 5 dia akan punya beberapa specialty restoran, misalnya ada Japanese, ada Italian restoran, ada Chinese restoran dan sebagainya. Nah, ini apa namanya tuh biasanya F&B di hotel bintang 5 itu nanti biasanya kayak semacam apa ya, kayak mall yang outletnya banyak gitu, restorannya gitu. Nah, masing-masing restoran saling bersaing satu sama lain dan konsepnya harus jelas pastinya ya. Misalnya ada yang Indian restoran, dia memang bumbunya, malah chefnya juga dari sana, supaya punya market yang apa namanya, target market yang tepat gitu ya. Kita jualannya kudu bener gitu, jadi nggak bisa judulnya Japanese restoran kalau di bintang 5 nih cerita, tapi makanannya nggak jelas gitu antara Jepang dan segala macamnya gitu ya. Dalam departemen F&B secara umum, ini industri secara umum, di F&B itu kan nggak di hotel aja, di rumah sakit ada, perusahaan catering juga ada, catering besar kayak kamu nanti masuk ke perusahaan minyak gitu kan ya. Perusahaan minyak itu kayak Caltech atau dulu tuh ada tambang yang di tengah hutan gitu ya. Itu cateringnya tuh dulu pakai Indocater. Indocater dia tuh masak di hutan gitu ya. Dia menyiapkan tenaga krunya banyak sekali gitu, nyampe peralatannya segala macam digunakan pakai helikopter gitu untuk sampai, karena daerahnya itu tambangnya di dalam, benar-benar di dalam hutan gitu kan. Nah, jadi kayak gitu catering itu kan para pegawai tambang itu kan harus makan juga gitu kan ya. Apalagi pegawai tambang kan zaman dulu kita kalau kerja di tambang itu kan gajinya cukup besar ya, karena dia kerjanya kan di dalam hutan atau di tengah laut, di mana dia kerjanya dua minggu misalnya di hutan atau di laut, terus 2 minggunya libur dan sebagainya. Nah, tim support cateringnya juga harus kuat gitu. Nah, untuk catering kayak di dalam hutan kan nggak ada supplier, mau nggak mau kita harus bawa barang, bawa bahan makanan, semuanya dari kota gitu ya. Nah, ini salah contoh turunan dari bisnis dari F&B ya. Ada yang komersial tuh kayak tadi ada restoran, hotel, ada pub dan sebagainya. Terus ada juga yang rumah sakit dan sebagainya, yang tadi saya sampaikan di rig gitu ya, di tambang dan sebagainya, itu contoh dari F&B juga digunakan di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, hal yang penting di dalam bisnis apapun adalah yang pertama adalah biaya atau cost ya, dan pemasarannya gitu ya. Nah, kalau di F&B biaya terbesarnya adalah food cost-nya atau beverage cost-nya sama gaji. Itu biasanya komponen terbesar di industri F&B itu yaitu dua, cost-nya adalah food cost plus gaji ya. Terus gimana kita jualannya, marketingnya? Kalau kamu punya restoran, kamu pakai brand gitu ya, misalnya brandnya Sushi Tei gitu kan, di Palembang kamu buka Sushi Tei mungkin di mall gitu kan. Dari segi branding kamu udah kuat kan, marketnya udah jelas, orang udah tahu makanan di Sushi Tei Japanese-nya enak segala macam gitu kan. Nah, itu memudahkan kamu untuk jualan ya memang kan. Tapi kembali nanti daya belinya kira-kira Palembang bisa nggak gitu. Misalnya gitu Sushi Tei per packnya harganya 200 ribuan. Ternyata masyarakat sana ada yang mampu, ada yang enggak gitu kan. Nah, yang mampu ini berapa persen nih kira-kira gitu kan. Bisa nggak nutupin selama sebulan operation cost kamu, nutupin food cost-nya, nutupin biaya listrik, biaya gaji, biaya segala macam. Nah, ini nanti seperti yang kamu pelajarin di mata kuliah pertama, studi kelayakan,
Jadi kita harus bikin dulu kira-kira kalau bikin restoran di Palembang yang pakai brand gitu ya, kayak Susite atau brand apapun gitu, brand-brand restoran yang besar, antara brand dengan market nyambung nggak gitu, marketnya ada nggak gitu. Ya mungkin ada tapi nggak banyak. Nah itu yang jadi problem kan, kalau nggak banyak berarti kamu harus bisa bertahan tuh. Nah, restoran ini kan kadang-kadang umurnya itu ya, kalau restoran udah sukses 3 tahun secara umum ya, biasanya dia akan sukses ya, tapi biasanya masa kritis tuh di 3 tahun pertama tuh. Banyak restoran yang belum 3 tahun udah ganti konsep atau bangkrut segala macam gitu ya. Jadi kita harus siapin benar-benar gitu, apalagi kalau kita pakai brand besar, kita pastiin market kita ada nggak di sana gitu. Jangan sampai kamu bikin restoran mahal tapi marketnya tidak bisa beli gitu, buying powernya nggak ada gitu, kemampuan belanja dari market masyarakatnya ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi, jadi penting kamu kalau bikin industri usaha apapun, di dalam industri apapun, pengontrolan biaya, pengontrolan cara marketingnya adalah hal yang utama. Jadi kalau kamu bisa manage ini dengan baik, insya Allah bisnis kamu akan terus berkembang ya, tidak ada problem. Tapi namanya hidup pasti ada problem, persaingan pasti ketat. Palembang juga saya lihat apa ya, maksudnya itu sudah ramai kotanya, mallnya sudah ramai, restoran banyak segala macam. Nah, kira-kira kamu kalau bikin bisnis itu bisa bertahan nggak gitu? Karena di sana juga kan banyak yang local foodnya juga enak, harganya murah, yang bisa orang tiap hari makan. Tapi kalau ke mall kan mungkin dalam sebulan mungkin sekali 2 kali, ya paling banyak 4 kali. Nah, kira-kira nutup nggak nih biaya kamu dari mulai bayar susite-nya, brandingnya, promosinya, biaya sewa di mall gitu ya, sewa apa namanya space-nya dan sebagainya. Itu kamu harus berhitung supaya benar-benar bisnis kamu bisa berkelanjutan ya. Oke, saya minta ada yang bisa baca lagi selain tadi itu. Ada yang bisa bantu baca? Jualan aja, Pak. Oke, silakan. What do managers do for hospitality firms? There are three main types of objectives the management must be concerned with, which are A, to ensure that the guest feels welcome, B, the facilities work for the guest, C, that the operation will continue to provide service while also making a profit. Oke, thank you ya. Jadi kriteria di F&B sama lah kayak di room, tapi di F&B lebih apa ya, kreativitinya lebih ditonjolkan gitu ya. Kalau di room kamarnya udah gitu paling ditambahin dengan ornamen sedikit ya. Tapi kalau beda kalau di F&B, kamu kan ngalamin kalau kamu ke restoran, kamu pertama yang kamu lihat adalah kalau sekarang Instagramable gitu ya. Yang kedua ambience-nya, kira-kira tempatnya enak nggak buat hangout gitu, tempatnya enak nggak buat dinner. Nah, terus apa sih namanya, produknya juga bagus, enak atau enggak, presentasinya seperti apa. Nah ini kompleksitasnya itulah yang bikin, jadi banyak F&B manager yang kreatif atau chef ya, banyak yang kreatif itu sukses karena dia lebih ke seni gitu ya. Kayak makanan itu benar-benar dia tuh masaknya tuh benar-benar menjiwai gitu, sehingga presentasinya tuh orang jadi, kan kalau kita di restoran itu yang kita jual adalah pertama dari mata kan, kita ngeliat makanannya, oh keren nih makanannya gitu kan. Terus dari bau-bauannya, oh wangi, misalnya meatnya bau daging dibakar tuh kan khas gitu ya. Terus yang ketiga indera perasa gitu ya, merasakan oh enak, asin, asam segala macam. Nah kombinasi dari panca indera yang dijual ini adalah bentuk keberhasilan restoran. Kamu kalau lihat ya restoran-restoran yang keren, yang ngetop gitu, yang jualannya rame itu, dia punya satu konsistensi gitu ya, produknya itu, makannya kamu makan hari ini, besok, kapan aja rasanya akan sama, presentasinya sama gitu. Nah ini yang paling susah di industri ini, ngejaga konsistensinya itu gitu loh. Jadi banyak chef itu gagal karena dia nggak bisa konsisten. Banyak chef yang jago masaknya, tapi dia nggak bisa ngajarin anak buahnya. Akhirnya waktu si chefnya masak enak, tapi waktu chefnya libur, yang masaknya orang lain, anak buahnya rasanya nggak enak segala macam. Nah ini adalah problem
Yang umum terjadi di restoran, nggak di hotel aja, di restoran standalone juga ya sama ya. Ada problem seperti ini. Dulu kalau kamu pernah ke Bandung nih, dulu di daerah Dago itu ada satu restoran. Restoran itu pas di kaki gunung gitu, jadi suasananya sangat dingin dan dia punya restorannya itu open air gitu, jadi enak kita melihat gunung. Terus makanannya karena daerahnya dingin, dia makannya mainnya hot ya, main hot food dan makanannya tuh enak-enak gitu loh. Sampai untuk ke sana tuh apalagi weekend itu kita harus ngantri gitu, kita reserve dulu gitu karena ya pertama waktu itu masih happening, terus tapi berjalan 2 tahun 3 tahun tuh restoran itu masih eksis gitu loh. Karena dia punya chefnya itu memang satu seniman, yang kedua juga dia kontrol banget sampai ke servisnya. Nah kebetulan si chef ini, GM ini dulu backgroundnya chef gitu, jadi dia sangat concern dengan produk gitu ya. Nah kayak gini-gini nih, nanti kalau kamu bikin restoran, bikin apa, kamu harus punya konsistensi yang pertama. Yang kedua ya produk harus bagus, harus terjaga. Produk terjaga bagus itu ya satu konsistensi, apa sih kemampuan anak-anak trainingnya, jangan hari ini yang masaknya si A rasanya enak, besok si B rasanya nggak enak. Itu jadi problem. Nah makanya trainingnya kudu jalan ya. Kadang-kadang kan namanya chef, makanan sebelum keluar itu akan dicek dulu ya, akan dirasakan. Kalau nggak enak, kayak kamu pernah lihat nggak yang di Hell Kitchen tuh kalau di TV itu ceritanya kan si chefnya itu sangat temperamen gitu ya, kalau misalnya nggak enak itu makanan bisa dilempar ke mukanya, bisa dipecahin segala macam. Nah itu memang contoh kedisiplinan itu dibentuk seperti itu, saking dia pengen banget konsisten, jadi dia harus galak gitu, harus kenceng sehingga anak-anaknya akan terlalu standarnya terjaga gitu. Jadi jangan sampai kalau si chefnya lembek ya gitu makanannya nggak jelas itu, kadang enak kadang enggak gitu. Nah ini yang problem di dalam F&B ya, F&B management tuh problemnya seperti itu. Jadi gimana menjaga konsistensi. Sama sih di room juga kalau konsisten, housekeepingnya kamarnya bersih, FO-nya juga anak-anaknya selalu cheerful, selalu apa, nggak ngeliatin tanggal tua tanggal muda gitu ya, tetap orangnya cheerful dan sebagainya. Jadi pertama ya yang dari saya sampaikan tadi konsistensi, terus produk juga ya, apa konsisten dari produk, terus ambience-nya juga, ambient dari restorannya itu, dari mulai lighting ya, tata lampu itu ada aturannya itu. Malam ukurannya berapa? Biasanya kita pakai dimmer ya, dimmer itu untuk menaikkan volume lampunya, bisa terang banget, bisa redup, segala macam. Nah, itu tergantung juga dengan konsepnya, mungkin dengan background musiknya dan sebagainya ya. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak tentang F&B management? Ada yang mau nanya nggak? Belum ada, Pak. Di kenapa nggak ada? Oke. Nah selanjutnya semua industri juga pasti bergantung pada keadaan ekonomi ya. Keadaan ekonomi kemarin 2020 kita terpuruk, ya jualan apapun agak berat ya. Ada yang mungkin kalau produk yang umum kayak makanan dan segala macam pasti mengalami, hotel segala macam mengalami penurunan. Tapi untuk sektor tertentu mungkin tidak kayak obat itu kan justru malah mahal, alat-alat kesehatan malah laku keras gitu. Nah tapi secara umum kondisi ini sekarang udah mulai berangsur normal, berharap ekonomi membaik, bisnis hotel, restoran sudah mulai kembali naik gitu ya. Jadi semua tergantung dari kondisi ekonomi negara Indonesia sekarang lagi sulit ya, jualan juga pasti imbasnya ada ya gitu ya. Nah yang kedua gimana kita caranya keluar dari masalah itu, dari masa kesulitan ini gimana bisa survive. Jadi kayak restoran itu mungkin hanya 1-2 yang kemarin bisa bertahan sampai dengan melewati masa sulit di pandemi. Hotel pun sama, dulu ada hotel beberapa yang karyawan dirumahkan dulu, sampai setahun baru kemudian di rehiring kembali dan sebagainya. Ya. Ini adalah satu-satu kondisi bisnis yang suka atau tidak suka akan terjadi. Jadi kalau kamu jadi pengusaha, kamu harus sudah siap dengan segala permasalahan ini ya. Nah ini salah satu contoh gimana kita di dalam memanage operation ya, memanage bisnis apapun, tidak F&B aja, mulai dari memanage karyawannya, memanage bisnisnya, terus mentraining karyawan, dan memanage operation sehingga bisa restoran itu atau F&B outletnya bisa terus survive dari waktu ke waktu gitu ya. Oke.
Nah, ini adalah level dimanapun sama ya. Jadi kamu memulai di industri semua melalui proses. Saya pun nggak langsung jadi GM, saya melalui proses dari bawah. Jadi level di industri hospitality ya mulai kita dari staff dulu ya. Dari staff naik ke supervisor, supervisor naik ke junior SOD, jadi SOD, SOD jadi executive committee, ESCOM jadi GM area, director dan sebagainya. Semuanya melalui proses ya, jadi nggak bisa ada yang instan. Ada beberapa sih yang saya lihat umur 30 langsung tiba-tiba jadi GM gitu kan. Tapi kan nanti kelihatan lah kualitasnya gitu ya. Karena dia belum ditempa dengan mungkin dia kuliahnya bagus di luar negeri lah segala macam. Tapi mengalami prakteknya industri atau bisnis secara langsung kan dia belum pernah ngalamin. Bagaimana dia berhadapan dengan tamu, bagaimana menghandle karyawan, bagaimana dia menghandle pihak bank kalau dia punya cicilan utang dan sebagainya ya. Jadi semuanya melalui satu proses ya. Jadi kamu juga akan melalui ini gitu, nggak bisa kamu tiba-tiba loncat jadi GM dan sebagainya ya. Nah, dalam F&B management yang terpenting itu kita sama seperti departemen lain. Kita pertama merencanakan nih, kamu tadi kan bikin restoran nih, kita planning, oke, planning kita konsep restoran Jepang, mau pakai brand atau nggak pakai brand, kita pakai brand misalnya Sushi Tei tadi ya. Oke, untuk beli Sushi Tei, maka kita ambil keputusan investasinya berapa nih kira-kira pakai brand itu. Misalnya pakai brand Sushi Tei itu bayar 2 miliar di muka gitu untuk pakai brandnya doang. Dari situ habis 2 miliar kamu harus bayar lagi untuk biaya anak-anak training, bayar lagi untuk pengadaan alat dan sebagainya. Nah setelah itu kira-kira jualannya berapa nih? Oh jualannya tadi kayak berarti mungkin hitung-hitungan misalnya 200.000 lah rata-rata makanannya. Cocok nggak ya di Palembang? Kalau bisa kejual nggak kira-kira? Oke kejual tapi marketnya sangat kecil, misalnya hanya 10% gitu kan dari total populasi orang Palembang gitu yang di Palembang. Nah, tapi kira-kira bisa bertahan nggak gitu-gitu? Nah, kayak gitu-gitu. Nah, kadang-kadang dalam perjalanannya kita harus memotivasi karyawan nih. Kemarin kan kita hotel udah jalan 10 tahun, karyawan udah tua-tua, kadang-kadang udah males gitu, kadang ngerasa dari hari ke hari kerjanya itu lagi gitu ya. Nggak ada motivasi. Nah, ini juga kadang-kadang kita sebagai leader gimana cara memotivasi karyawannya gitu. Supaya karyawan nggak monoton gitu ya, akhirnya servisnya akan tuh ngedrop gitu ya. Kalau kamu lihat ya ada satu hotel di luar negeri, kamu suka lihat nggak misalnya dari front office-nya, bellboy-nya itu udah orang udah tua banget. Kalau kamu ke Singapura itu kan kayak housekeeping itu udah ibu-ibu udah tua-tua, di Indonesia aja muda-muda gitu kan ya. Tapi kamu lihat coba mereka tuh bisa menjiwai banget pekerjaannya gitu. Padahal udah umurnya udah 40 ke atas gitu untuk seorang ibu-ibu bersihin kamar. Kayak waktu itu saya stay misalnya di Intercon di Singapura gitu. Engineering itu kakek-kakek waktu itu saya masuk, udah sepuh banget saya pikir. Tapi dia bisa memberikan servis layaknya seperti anak muda gitu. Dan dia sebenarnya menjiwai. Nah ini yang memotivasi karyawan ini nih yang rada susah gitu. Apalagi karyawan yang sudah bekerja lama kan kadang-kadang seperti saya sampaikan orang bosen. Orang pengen sesuatu yang lebih tapi dia males nyoba yang lain gitu kan, akhirnya suasananya gimana sih kalau kamu jadi junior manager, anak buah kamu misalnya udah senior semua udah tua gitu kan, gimana cara memanage? Nah di sini ada keterampilan kita sebagai leader. Kadang-kadang budaya timur kan nggak enak kita nyuruh yang lebih tua gitu ya, tapi gimana cara membangkitkan semangat motivasi itu. Banyak GM-GM muda yang sukses, dia bisa memanage walaupun senior-senior ya, anak buahnya lebih tua, dia bisa manage dengan baik gitu. Nah, ini adalah satu contoh keberhasilan seorang leader ya. Yang terakhir ya pasti dalam setiap usaha kita harus mengkontrol ya. Kita nggak bisa melepaskan fly by wire gitu, autopilot gitu nggak boleh. Kamu walaupun kamu udah megang beberapa properti atau beberapa unit usaha, tetap kontrol harus dijalanin. Paling minimal aja sebulan sekali, tapi lebih baik lebih sering lebih ini ya kalau untuk yang perusahaannya banyak. Tapi kalau kamu perusahaannya satu ya kamu harus day to day setiap hari kontrol mulai dari sisi keuangan, sisi karyawannya juga kira-kira gimana, pemasarannya seperti apa dan sebagainya ya. Kita lanjut, ini adalah kendala-kendala di F&B management ya, sama seperti industri yang lain, ada faktor eksternal, ada internal. Eksternalnya, kalau kamu bikin restoran, mungkin peraturan pemerintah di Palembang
Misalnya tidak boleh ada restoran di daerah tertentu yang bisa di Jalan Sudirman, katakanlah tidak boleh menjadi jalur bisnis misalnya, tapi menjadi jalur khusus misalnya government building dan sebagainya lah gitu. Atau dari segi tadi ya ekonomi ya tiba-tiba kenaikan harga-harga kayak sekarang kan telur mahal, produk-produk mahal, BBM susah gitu kan. Itu pasti mempengaruhi kan kamu kalau bikin bisnis kan nanti. Kayak Gojek itu makanan di Gojek kan Gojeknya sekarang kos bensinnya mahal dan sebagainya. Ini akan mempengaruhi pasti secara bisnis. Nah internalnya kamu juga mungkin masalah dengan karyawan kamu tadi kan karyawannya udah pada tua, males-malesan, kehadirannya banyak bolosnya dan sebagainya. Nah, ini dua masalah antara eksternal dan internal adalah PR bagi semua leader nih, bagi semua. Kamu jadi nanti jadi supervisor, kamu jadi manajer, kamu akan menghadapi masalah-masalah ini. Dan masalah ini suka atau tidak suka, kamu harus hadapi, kamu tidak bisa menghindar gitu ya. Kamu harus hadapi ini semua gitu. Nah, kalau kamu sukses melewati ini, nah itulah ukuran sukses seorang pemimpin atau leader ya. Bisa melewati semua problem. Oke, yang saya sampaikan bahwa di restoran itu kan tidak jualan produknya aja gitu, sama kayak di hotel sekarang yang dijual itu ada experience pengalamannya gitu ya. Jadi kalau kamu makan kan, apalagi sekarang Instagramable, orang upload di IG, upload di TikTok mungkin ya, makan di mana gitu kan. Ada experience yang dijual gitu. Nah, apalagi sekarang dengan kondisi sosial media yang ini, cepat banget happening gitu ya. Kamu kalau lihat ada satu, misalnya kaki lima lah, atau kalau di Palembang, karena saya base-nya di Jakarta, di Bandung, saya lihat kayak di Bandung gitu ya, ada satu orang jualan mie kocok gitu ya. Ada satu hari orang upload tentang mie kocok itu gitu loh. Ternyata dia followernya banyak dan di feed-nya dia banyak yang lihat gitu loh. Orang pasti mencoba pengen tahu wah enak nggak gitu kan. Nah itu efek dari itu tuh bener-bener dahsyat gitu loh. Banyak pedagang yang dulu kamu pernah apa sih dulu yang odading gitu kan, ingat nggak yang odading yang ngantri gitu ya. Itu segitu happeningnya gitu, orang yang pengen ngantri terus orang upload gitu ke sana dan akhirnya makin viral dan orang makin banyak, padahal makanannya ya kalau kita coba ya biasa aja gitu. Enak sih, cuman maksudnya tidak gimana-gimana, tapi experience-nya itu ngantrinya. Atau kamu ke Jogja ya, kamu nyoba kopi klotok, atau ke Jogja yang makan apa tuh yang sayur lodeh di daerah kaki gunung apa tuh, yang warung apa tuh gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh experience, kamu masuk ke restorannya langsung ke dapurnya pun tradisional banget, masih pakai kayu. Kamu ngantri ngambil makanan, nunggu tempenya digoreng, padahal makanannya cuma sayur lodeh, telur dadar, tapi antriannya mobilnya mewah-mewah banget gitu. Nah itu contoh keberhasilan bikin konsep gitu ya, konsep restoran nggak harus mahal, dia nggak pakai branding kayak Susite, dia jualan produk rumahan, tapi kok bisa happening gitu. Nah ini adalah kepintaran orang F&B yang bisa mengemas produk lokal menjadi apa namanya sangat fenomenal gitu ya. Ini contohnya. Siapa tahu kamu juga bisa bikin hal-hal seperti itu di Palembang dan sebagainya ya. Pilihan menu menjadi satu ini juga ya. Kadang-kadang banyak hotel atau banyak restoran dulu tuh menunya banyak banget, sampai 100 menunya. Pas kita akhir bulan kita review yang laku cuma 20, cuma 10. Nah sekarang ini kita nggak bisa pakai gitu lagi, menu sebanyak-banyaknya. Menu banyak juga problemnya, kita harus banyak persiapan pembelian barangnya ya nggak. Tapi kalau menunya simple tapi jualannya laku, itu lebih enak gitu kan. Kamu produknya satu gitu, misalnya jualan apa ya kayak pempek lah gitu kan misalnya. Ya udah fokus di situ aja gitu, jangan dari pempek kamu jualan stick, jualan apa yang bukan produk specialty kamu yang akhirnya nggak laku juga terjual gitu ya. Ini adalah satu contoh gimana kita memanage experience, karena sekarang ini penting experience itu. Saat ini malah yang dijual tuh experience-nya kadang-kadang, kayak seperti tadi kan, orang ngantri makan, pas sudah makan, oh biasa aja nih gitu ya. Tapi experience itu yang dijual gitu, orang ngelihat, wih gila heboh banget nih ngantri restoran sampai penuh, makannya sampai segitu bergantiannya karena saking banyaknya tamunya gitu ya. Kayak kamu kalau ke Jogja ada satu gudeg Yujum tuh, kamu tuh
Nyampe dia belum buka tuh tamunya udah datang subuh-subuh malah ngebantuin masang kursinya segala macam saking ininya gitu saking produknya disukain. Nah itu beda loh, itu emang produknya oke gitu. Tapi yang kayak experience tadi yang itu yang lebih banyak lebih banyak marketingnya, site-nya gitu dibanding produknya. Ya bagusnya dua-duanya, produknya bagus, sama marketingnya bagus gitu. Tapi kadang-kadang marketing ini bisa ngebantu kita. Nah cuman udah marketingnya udah bagus, produknya jelek ya selesai. Kamu hanya laku hitungan minggu aja, sebulan depan udah nggak bisa survive lagi gitu ya. Jadi ini penting bagi kamu di usaha apapun. Kalau ini kita membahas tentang F&B, jadi kita cerita tentang F&B. Ada yang mau nanya nggak? Saya ngomong dari tadi nggak ada yang nanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jadi prinsipnya di bisnis apapun, terutama sekarang kita bahas F&B, kondisi saat sekarang, meal experience adalah hal yang utama ya. Terus yang kedua produk juga, produk quality-nya, terus produk level of service-nya juga. Nah, 3 itu yang harus kamu jaga once kamu mau bisnis di dalam F&B ya. Di F&B ini seperti saya sampaikan, resiko gagalnya juga gede nih gitu kan, karena cost-nya mahal, untuk bangunnya mahal, sewa di mall-nya juga mahal dan sebagainya. Jadi kalau kamu perencanaannya nggak benar ya selesai dah, nggak akan panjang. Makanya umur restoran itu rata-rata kalau melewati 3 tahun secara umum ya, saya lihat kalau restoran udah lewatin 3 tahun berarti dia udah melalui masa-masa sulitnya. Biasanya sulit itu di 3 tahun pertama tuh. Banyak restoran yang belum setahun udah ganti konsep, ganti branding, ganti segala macam. Ini adalah satu contoh sulitnya bisnis di F&B yang nggak mudah gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, di sesi terakhir seperti biasa ada quiz. Saya minta kamu nanti by email, di email ke ini email saya dl.tekpart di Gmail ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa dibuka cam-nya, tolong difoto. Ketua kelas yang nggak hadir siapa biar saya langsung absen. Tadi ada yang masuk Pak, tapi terkeluar-keluar Zoom-nya Pak. Siapa namanya, sorry? Tadi ada, bentar Pak, yang saya kirim yang di grup Pak. Oh, oke. Yang terakhir Pak. Oke. Ini di screenshot lagi ya Pak? Ya boleh, malang ya. Angel dibantu screenshot Angel. Amar sama Opi bisa on cam. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Pak. Yuk. 1, 2, 3. Udah Pak. Oke, thank you. Cuman saya minta tolong ya, minggu depan itu kebetulan hotel saya jadi tempat G20. Jadi saya akan sibuk. Apakah bisa diganti hari lainnya? Terus minggu ke depannya lagi saya harus ada conference di Bangkok. Jadi 2 minggu saya nggak bisa ngajar. Apakah bisa diganti hari lain ya? Nanti tolong dirundingin ya ketua kelas ya. Kalau minggu depan sih G20, paginya saya nggak bisa, mungkin agak siang. Tapi minggu depannya saya di Bangkok, saya full meeting, nggak mungkin ngajar gitu. Minggu depan ini yang G20, saya pagi harus escorting beberapa embassy, ada ambasador, segala macam. Jadi pagi saya harus di lobby dan sebagainya. Jadi nanti tolong di range, kalau minggu depan jamnya bisa nggak dipindah ke siang gitu ya. Ya Tolong Pak, kelasnya. biasanya kalau kita dengan dosen yang lain Pak, yang online Pak, itu biasanya kita pagi absen dulu sebentar. Setelah itu kita ini materinya pada saat malam hari Pak. Oh, malam bisa ya? Iya bisa Pak. Nah, gitu. Pukul 7 Pak. Ya wis kalau gitu. Nanti saya update ya. Untuk. Cuman yang waktu saya di Bangkok saya nggak bisa, tetap malam pun saya ada conference. Paling yang minggu depan saya. Kalau belajarnya secara mandiri Pak, kayak kemarin Bapak kirim kalau nggak saya di kasih YouTube Pak.
Ya, saya Iya, kasih Pak. link YouTube-nya aja ya. Iya, Pak. Oke deh, thank you ya. And Thank you, Pak. kayaknya meet testnya kapan ya? Kalau di kalender akademik itu minggu depan, Pak. Oh ya udah, saya kasih YouTube linknya aja dulu ya. Baik, Pak. Oke, thank you and see you next week kali ya. Thank you. Bye. Thank you, Thank Pak. you, Thank you, Pak. Pak. Thank you, Pak.